Sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam yang kita hormati bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar. Yang saya hormati Kepala Baladvo Pak Eko Sriharjanto dan juga staf khusus Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Pak Ahmad Iman dan juga Pak Malik Haramain. Yang juga saya hormati para Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa atau sebutan lainnya Provinsi dan Kabupaten, para koordinator wilayah, TA, tenaga ahli, baik provinsi maupun kabupaten, serta seluruh peserta video konferensi lewat virtual, konferensi virtual dalam rangka penjelasan dari Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi terkait dengan Peraturan Menteri Desa terbaru Permen nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Seperti yang kita ketahui sekalian, Bapak Ibu sekalian, wabah COVID-19 telah membawa implikasi yang sangat besar, terutama terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan juga kesehatan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Dan dalam hal ini, sebagai kementerian yang diberikan mandat untuk mengawal terutama adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mendapatkan penugasan khusus untuk mengawal dana desa. Kita sudah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai pembuka untuk revisi permen tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, Pak Menteri akan menjelaskan substansi dari Permen Nomor 6 Tahun 2020 tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh kepala dinas seprovinsi Sulawesi ini adalah yang kelima yang kita melakukan video conference, dan ini adalah kelompok yang terakhir. Namun bukan berarti yang terakhir itu adalah yang ibaratnya tidak dipentingkan. Biasanya yang terakhir itu adalah yang diutamakan. Nah, oleh karena itu, tentunya kita ingin menggali banyak informasi dari apa yang nanti disampaikan oleh Pak Menteri. Namun demikian karena waktu, mohon izin, nanti kami tidak bisa menampung seluruh penanya yang akan bertanya kepada Pak Menteri. Kami sudah memfasilitasi ada satu media center, yakni call center yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk bertanya terkait dengan apa yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kepada Pak Menteri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen Taufik, Pak Kepala Baladvo, Pak Eko, dan Pak Malik Haramain, serta Pak Iman sebagai staf sus. Juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain di tingkat provinsi dan kabupaten yang hadir dalam VidCon ini, para tenaga pendamping profesional tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa yang hadir dalam kesempatan VidCon ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih dengan iringan doa. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam VidCon ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semuanya diselamatkan dari wabah VidCon, dari wabah COVID.
dari wabah COVID-19 dengan seluruh anggota keluarganya. Jadi bukan hanya yang hadir, seluruh anggota keluarga diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, terbebas dari penyebaran atau tertular COVID-19. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menekankan kembali bahwa hari ini, saat ini, kita ada pada posisi bencana nasional. Sebagaimana Kepres nomor 12 tahun 2020 yang sudah ditandatangani beberapa hari yang lalu oleh Bapak Presiden, yaitu penetapan bencana non-alam. Penetapan Kepres nomor 12 tentang penetapan bencana non-alam. Penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Artinya kita perlu langkah-langkah cepat, tepat di dalam mensikapi dan menangani situasi bencana nasional ini. Itulah makanya Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan, kita di Kementerian Desa juga terus melakukan berbagai ikhtiar untuk segera mensikapi dengan tepat, cepat, baik berbagai situasi yang ada di negara kita. Yang kenyataannya memang alhamdulillahnya, meskipun kita ini lagi kena musibah, tapi disitulah orang Indonesia tetap saja bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Karena apa? Karena kita tidak sendirian. Hari ini sekitar 216 negara yang sedang mengalami situasi yang sama. Dan alhamdulillahnya lagi, Indonesia relatif lebih tertangani dengan baik. Karena apa? Karena di Indonesia ada kecamatan. Karena di Indonesia ada desa. Karena di Indonesia ada RT, RW. Bahkan ada kelompok-kelompok dasawisma dan seterusnya. Sementara di Amerika tidak dikenal itu. Di Eropa tidak dikenal itu. Makanya sampai hari ini yang terbesar justru di Amerika yang katanya negara yang superpower dan maju. Inilah sesuatu yang juga harus kita syukuri, tetapi kemudian kita tidak boleh lengah, kita harus terus waspada, tetapi tidak boleh panik. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan, saya mengingatkan kembali bahwa dalam kondisi yang seperti ini, Kementerian Desa telah membuat kebijakan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Dari semua regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Desa, ada 3 yang menjadi prioritas utama dana desa. Pertama, yaitu pencegahan dan penanganan COVID-19. Langkah-langkahnya sudah jelas di dalam protokol relawan desa lawan COVID-19. Di sana jelas kegiatan atau bentuk langkah pencegahan penanganan COVID-19 antara lain diawali dengan membentuk relawan desa lawan COVID-19. Prinsip relawan desa lawan COVID-19 adalah gotong royong. Masalah nama silakan, mau pakai relawan desa lawan COVID-19, mau pakai gugus tugas, mau pakai bahasa lokal silakan. Yang penting prinsip kerjanya adalah gotong royong dan bentuknya relawan. Yang pertama. Yang kedua, ketuanya harus kepala desa. Kalau itu harus diikuti. Kalau nama silakan beda nggak apa-apa. Yang nggak boleh beda adalah strukturnya. Ketuanya harus kepala desa, wakil ketuanya ketua BPD, anggotanya seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparatur desa, berbagai pendamping yang ada di desa, penyuluh pertanian, pendamping lokal desa, juga LSM, tokoh-tokoh LSM yang ada di desa, PKK, Karang Taruna, semua komponen bangsa yang ada di desa masuk di dalam anggota relawan desa lawan COVID-19. Nah, tugas relawan desa yang pertama
tentu ini sangat penting, amat sangat penting. Apa itu? Yaitu edukasi dengan cara sosialisasi. Ini yang harus terus-menerus dilakukan. Supaya apa? Supaya warga desa sangat paham tentang apa itu COVID-19. Bagaimana cara penularannya, bagaimana tingkat bahayanya. Ini harus disosialisasi betul. Supaya apa? Supaya waspada tapi tidak panik. Jadi saya tegaskan lagi, supaya waspada tapi tidak panik. Makanya harus jelas-jelas harus tegas-tegas dipahamkan. Contoh panik misalnya, ini karena ketidakpahaman. Contoh panik, jenazah COVID-19, korban COVID-19 yang sudah dirawat dan dikelola sedemikian rupa oleh rumah sakit sesuai dengan standar kesehatan, sudah tidak akan berdampak pada penularan. Sehingga tidak ada ceritanya kemudian warga masyarakat menolak dan seterusnya. Tidak boleh terjadi itu. Itu bukan adat budaya bangsa Indonesia. Itu bukan ciri khas bangsa Indonesia. Kenapa itu terjadi? Kuncinya cuma satu, karena ketidakpahaman. Nah, sosialisasi dan pendidikan ini penting, ya. Sosialisasi dan edukasi ini sangat-sangat penting. Termasuk satu contoh lagi, kurangnya pemahaman warga masyarakat kita. ODP. ODP sudah dianggap kena COVID. Ini salah besar. PDP itu juga belum. Jadi ada 3 tingkatan. 3 tingkatan, yang pertama ODP sama OTG. Ini sama sekali belum ada gejala apa-apa. ODP orang dalam pantauan. OTG pemantauan, orang tanpa gejala. Ini hampir sama statusnya. Ini adalah mereka-mereka yang tidak menunjukkan gejala apa-apa, tetapi pernah ada di tempat zona merah. Tetapi pernah mungkin ketemu dengan orang yang positif. Nah, itu ODP atau OTG. Di atasnya ada PDP, pasien dalam pengawasan. Dia mengalami gejala seperti COVID. Batuk, pilek, tenggorokan sakit. Tapi belum tentu dia COVID. Nah, ini yang kemudian juga harus segera diperiksa. Kalau harus rawat inap, ya rawat inap di puskesmas. Tidak harus di rumah sakit rujukan COVID, sambil ditunggu hasil tesnya. Kalau hasil tesnya negatif, berarti dia flu, batuk pilek biasa. Tapi kalau hasil tesnya positif, nah ini baru masuk COVID-19. Ini harus dipahamkan betul, supaya tidak ada kesalahan di dalam mensikapi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah, berikutnya, tugas dari relawan desa adalah melakukan identifikasi dan menyiapkan ruang isolasi desa. Perlu saya tegaskan, ruang isolasi desa hanya diperuntukkan ODP, orang dalam pemantauan. Contoh, pemudik, misalnya ada warga desa kita yang mudik pulang dari Jakarta, pulang dari Bogor, pulang dari luar negeri. Nah, dia otomatis ODP. ODP harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya sendiri. Itu seharusnya. Namun, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak semua warga desa kita rumahnya layak untuk isolasi mandiri. Misalnya contoh rumah-rumah di wilayah desa saya. Itu kalau gedenya lumayan lah, ukuran besar. Tapi satu rumah itu kamarnya cuma 1. Isinya banyak, apalagi ada anak kecil di situ, maka kamar dipakai oleh anak kecil. Sementara yang lain tidurnya di ruang tamu, bahkan di musola depan rumah dan seterusnya. Nah, situasi kayak begini tidak mungkin dipakai untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri yang disiapkan oleh tingkat desa itulah
yang perlu dimanfaatkan untuk ODP semacam ini. Jadi itu, makanya tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, desa-desa yang belum melakukan identifikasi dan penyiapan ruang isolasi, tolong segera didampingi, diarahkan agar melakukan percepatan. Bapak-ibu sekalian yang saya hormati, selain menyiapkan ruang isolasi, relawan desa lawan COVID-19 juga perlu memberikan rasa aman, rasa tenang kepada seluruh warga. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan membuat posko jaga desa. Pos jaga desa ini penting, tempatnya di gerbang desa untuk memantau keluar masuknya warga desa. Memantau keluar masuknya tamu, bukan untuk melarang. Jadi jangan sampai ada kesalahan pemahaman. Bikin pos jaga desa, gerbang desa, tidak boleh ada tamu, tidak boleh ada orang luar masuk. Bukan itu maksudnya. Memantau. Sehingga kalau ada warga desa keluar, ditanya mau kemana. Kalau tujuan yang mau didatangi itu tempat yang betul-betul sudah parah dampak COVID-nya, sebaiknya disarankan. Nggak usah ke sana sekarang, tunda waktunya. Kenapa? Kalau sampean ke sana sekarang, pulang dari sana sampean masuk ODP. Kalau masuk kategori ODP berarti sampean harus isolasi diri 14 hari. Daripada begitu lebih baik ditunda dulu. Nah, ini kan kemudian warga masyarakat jadi tenang. Karena apa? Karena ada sebuah proses pengawasan, pemantauan terhadap situasi warga desa. Begitu juga ketika ada tamu. Begitu juga ketika ada warga kita yang pulang dari rantau. Langsung kita ajak ngobrol yang enak, kita siapkan tempatnya, atau dia melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Itu pentingnya pos jaga desa. Nah, ini juga menjadi tugas dari relawan desa lawan COVID-19. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan. Yang kedua, terkait dengan prioritas penggunaan dana desa adalah padat karya tunai desa, PKTD. Padat karya itu ada di mana-mana. Di Kementerian PUPR ada, di Kementerian Ketenagakerjaan ada, di Kementerian Pertanian ada, di Kementerian KKP juga ada. Tetapi padat karya di desa itu khas, spesifik. Makanya namanya padat karya tunai desa. Di dalam PKTD saya kira sudah paham semua, saya hanya mengingatkan kembali, harus melibatkan banyak orang. Siapa yang harus dilibatkan? Yang pertama, kelompok miskin. Yang kedua, mereka yang pengangguran atau setengah penganggur. Yang ketiga, kelompok marginal lainnya. Dan padat karya tunai desa yang hari ini, utamanya untuk desa-desa yang punya wisata, diarahkan ke sana. Diarahkan untuk perawatan, pemeliharaan tempat-tempat wisata. Kenapa? Hari ini tutup, nggak boleh datang ke wisata karena nggak boleh berkerumun, tapi harus dijaga. Nah itu boleh. Jadi misalnya padat karya tunai desa, pembersihan, perawatan, desa wisata atau tempat wisata di desa itu yang miliknya BUMDes, itu boleh digunakan di sana. Nah, itu termasuk padat karya tunai desa. Cara kerjanya harus memperhatikan protokol kesehatan, jarak tidak boleh kurang dari 2 meter, harus pakai masker, yang lagi batuk, pilek sebaiknya sementara tidak ikut dulu daripada nanti ada kekhawatiran macam-macam. Nah, inilah padat karya tunai desa. Bedanya dengan padat karya di tempat-tempat lain. Kemudian yang ketiga, ini yang terbaru, yang kemudian dituangkan di dalam Permendes nomor 6 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019, di mana untuk saat ini dalam kondisi bencana nasional, gara-gara penyebaran COVID-19, dampaknya dampak ekonomi kena, dampak sosial kena, dampak kesehatan kena, dampak budaya kena. Jadi perlu saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, dampak COVID-19 ini luar biasa. Kalau resesi ekonomi di 98, dampaknya hanya ekonomi saja, sudah. Mau pentas seni boleh, mau mudik nggak apa-apa, yang penting punya duit. Nah hari ini, gara-gara COVID-19 ini dampaknya bukan hanya ekonomi, sosial.
kita harus jaga jarak, kita nggak boleh berkerumun, kita nggak boleh mudik budaya. Mudik itu budaya. Sekarang sementara mudik ditunda, berarti kita sedang kena dampak budaya. Nah, termasuk dampak ekonomi yang cukup signifikan pengaruhnya. Karena apa? Banyak hal yang tidak bisa dilakukan gara-gara COVID-19. Nah, itulah makanya untuk situasi yang seperti ini, dana desa bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai. Nah, terkait dengan bantuan langsung tunai ini, pertama dari sisi sasaran. Sasarannya siapa? Sasarannya jelas sudah diatur di sana. Warga miskin yang kehilangan mata pencaharian, yang belum mendapat PKH, yang belum mendapat bantuan pangan non-tunai, yang belum mendapat kartu prakerja, dan belum terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial pemerintah. Itulah mereka yang berhak mendapatkan BLT dana desa. Berapa besarannya? Rp600.000 per bulan, berlaku untuk 3 bulan. Nah, di sini bedanya. Bedanya PKH dengan BLT dana desa itu di sini. Berlaku hanya 3 bulan. Karena memang kebijakan ini dikeluarkan sebagai sikap langkah terhadap dampak COVID-19. Kemudian bagaimana pendataannya? Ya pendataannya dilakukan oleh relawan, didata di basis RT RW atau sebutan lain, dan dibawa ke Musdes, musyawarah desa khusus untuk verifikasi dan finalisasi calon penerima BLT. Kenapa harus begitu? Supaya transparan. Mulai pendataan harus transparan. Pendataan dilakukan oleh tim relawan. Siapa saja terserah Pak Kepala Desa, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Supaya apa? Ada teman diskusi. 4 orang melihat satu kelompok keluarga. Diskusi itu termasuk miskin apa enggak? Oh, sini ngomong miskin, dia ngomong enggak. Ternyata dilihat lebih jauh lagi, terbukti kalau miskin. Oke, masuk sebagai calon penerima. Itu pendataannya. Sambil ditanya, sudah dapat PKH belum? Belum. Sudah dapat bantuan pangan non tunai belum? Belum. Sudah dapat kartu prakerja belum? Belum. Masuk kriteria keduanya, dia memenuhi syarat untuk masuk sebagai calon penerima BLT dana desa. Kemudian ini dibawa ke Musdes, di Musdes diputuskan, diberita acarakan, kemudian ditandatangani oleh kepala desa, kemudian data dikirim ke kabupaten untuk dievaluasi, tetapi di kabupaten kita batasi 5 hari kerja supaya segera diputuskan oleh kabupaten dan segera dilaksanakan oleh desa. Nah, itu mekanisme yang tentu nanti bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana cara melakukan pendataan. Kemudian bagaimana pengalokasian dana desa untuk BLT. Di Kepmen jelas, di keputusan Menteri Desa jelas sekali, peraturan Menteri Desa jelas sekali di sana untuk desa yang alokasi dana desanya atau besaran dana desanya di bawah 800 juta maksimal mengalokasikan 25% dana desa untuk BLT maksimal. Yang kedua, desa yang dana desanya sebesar di atas 800 juta sampai 1,2 miliar mengalokasikan maksimal 30%. Desa yang dana desanya di atas 1,2 miliar mengalokasikan dana desa untuk BLT 35%. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan, ini mengalokasikan. Artinya apa? Menempatkan anggaran BLT di dalam APBDes. Apakah kemudian anggaran itu nanti terpakai atau tidak, tergantung situasi yang ada di lapangan. Bisa saja dialokasikan ambil maksimal 25%. Ternyata
Setelah dilakukan pendataan, ternyata hanya sekitar mengambil separuhnya dari 25%. Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu malah alhamdulillah. Itu berarti desanya makmur. Masyarakatnya tidak banyak yang miskin. Jadi itu pengalokasian dan penggunaan supaya dibedakan. Sehingga ketika Bapak Ibu melakukan memberikan arahan kepada kepala desa, pendamping desa juga begitu, kalau ditanya kapan kita harus melaksanakan perubahan APBDes secepatnya. Loh, kita kan belum pendataan urusan lain. Perubahan APBDes urusan yang berbeda lagi. Sehingga misalnya tadi saya ceritakan, sudah disiapkan 25%-nya karena di bawah 800 juta. Ternyata data yang masuk untuk keluarga miskin hanya sedikit. Ya sudah, ya sedikit itu yang dikasih. Berarti dana desanya masih ada kelebihan. Nanti akan ada perubahan APBDes lagi untuk mengelola itu. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang bisa dilakukan di desa. Jangan khawatir. Semakin dana desa nggak terpakai untuk BLT, semakin alhamdulillah. Kenapa? 2 hal. Pertama, berarti keluarga miskin di desa itu sudah nggak ada. Yang kedua, berarti dana desanya tidak terpakai dan bisa dipakai untuk yang lain. Nah, ini yang juga harus dipahamkan betul bahwa perubahan APBDes bisa dilakukan secepat mungkin meskipun pendataan belum selesai. Karena urusan pendataan dan hasil pendataan itu kan urusan penggunaan dana yang sudah di APBDes. Sedangkan urusan APBDes adalah urusan mengalokasikan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang juga perlu saya tekankan di sini dalam hal pencairannya nanti. Kalau sudah APBDes-nya ada, selesai dirubah, dana desa sudah masuk, data sudah dievaluasi oleh pemerintah kabupaten, tinggal pencairannya. Nah, dalam pencairannya saya berharap untuk betul-betul ditekankan kepada Bapak Kepala Desa, para aparat pemerintah desa, agar dicairkan dalam bentuk non-tunai. Kenapa non-tunai? Pertama, ini meringankan beban kepala desa. Karena kalau non-tunai itu ada jejaknya. Kapan ditransfer, kepada siapa, nomor rekeningnya mana. Jadi tinggal memasukkan dalam laporan, pertanggungjawaban. Tidak usah ngarang-ngarang. Itu enaknya dana desa dikelola dengan non-tunai. Yang kedua, beberapa waktu yang akan datang, saya akan mewajibkan desa dalam mengelola dana desa dengan cara non-tunai, supaya Pak Kepala Desa tidak terbebani terlalu banyak. Yang ketiga, supaya nggak usah mikir nyimpen duit. Nah, ini yang penting. Supaya apa? Duitnya disimpan di bank, aman, tidak khawatir ada ini itu, tidak khawatir ada hilang, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipesankan untuk setelah dana desa siap dan cair. Yang kedua, yang perlu dipesankan juga kepada masyarakat. Yang sudah menerima dana desa untuk BLT, jangan digunakan untuk belanja di luar desa. Nah, ini himbauan, tapi himbauan agak keras. Kenapa? Supaya duit itu muter di desa. Supaya warung-warung yang di desa hidup lagi. Supaya para bakul-bakul di desa hidup lagi. Karena COVID ini agak turun, bahkan ada yang jualannya berhenti. Nah, ketika situasi seperti ini, duit diterima, tolong diarahkan betul untuk membelanjakan di desa. Kecuali betul-betul di desa sudah tidak ditemukan apa yang disebut dengan kebutuhan itu, ya silakan aja belanja di luar desa. Tapi saran saya, kalau terpaksa harus keluar desa, ya di luar desa tetangga. Jangan jauh-jauh. Biar tetangga kita aja yang mendapatkan perputaran duit daripada jauh-jauh ke kota. Di samping untuk menghindari perjalanan jauh supaya tidak mudah terdampak oleh COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana untuk daerah kami, Pak Menteri? Ya, agak sulit ini kalau non tunai, banknya susah, belum ada bank di sini. Nah,
kalau pertanyaan belum ada bank di sini, ini kita juga sudah minta kepada BNI, minta kepada BRI, minta kepada Bank Mandiri untuk segera datang ke desa-desa memberikan layanan pembukaan rekening. Kita juga minta agar pembukaan rekening nggak usah dikenakan biaya. Kita juga minta agar pembukaan rekening nggak usah ada saldo minimal. Ini sudah kita minta kepada perbankan yang milik negara. Nah, kalau sudah begitu, ternyata betul-betul daerahnya tidak mungkin dijangkau oleh perbankan, nah itu namanya juga darurat. Kalau sudah darurat, ya silakan aja nggak apa-apa pakai tunai. Yang penting hati-hati bawanya, hati-hati menyerahkannya, ya. Jangan sampai berkurang karena perjalanan ada yang jatuh, terus mestinya 600.000 berkurang tinggal 500.000, itu bahaya. Nah, makanya, tapi kalau non tunai tidak akan jatuh di tengah jalan. Nah, ini kenapa kita agak menekankan non tunai. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya doakan kepada semua yang hadir untuk senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara, dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 segera ditarik oleh Allah dari bumi Nusantara kita yang tercinta ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya kami akan membuka pertanyaan. Untuk sementara kami sesuai dengan yang mendaftar tadi lewat media chatting. Ini ada 3 kepala dinas. Yang pertama adalah DPMD Sulawesi Selatan, Pak Azhari. Yang kedua adalah DPMD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Tasman Taiwa. Kemudian yang terakhir adalah Kepala Dinas DPMD Provinsi Sulawesi Utara, Pak Boyke Mewoh. Nah, saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Azhari, Kepala Dinas DPMD Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya mohon siap-siap Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Silakan Pak Azhari. Mohon izin Pak Azhari, bawah mic-nya diaktifkan ya. Masih merah itu. Dari sini ya. Sulawesi Selatan. Yang dekat dengan kita. Oh. AFR. Silakan Pak Azhari. Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Kami langsung saja. Assalamualaikum. Halo Pak. Halo, silakan Pak Azhar. Silakan Pak Azhari. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi. Ya, Assalamualaikum Pak. Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Bapak Menteri atas kesempatan diberikan. Silakan. Selamat siang Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak Menteri dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga, termasuk Bapak Sekjen Pak. Kami langsung saja melaporkan beberapa hal. Yang pertama bahwa khusus untuk penanganan COVID di Provinsi Sulawesi Selatan, kami telah menindaklanjuti surat edaran Bapak Menteri Desa dan ada beberapa progres yang kami telah laksanakan. Yang pertama bahwa pembentukan relawan desa lawan COVID pada 1.890 desa dengan jumlah relawan sebanyak 53.003 orang, Pak. Yang kedua kami laporkan Pak Menteri bahwa pendirian posko tim relawan sudah di 1.470 desa dari 2.255 desa.
Yang ketiga, telah dilaksanakan juga pendirian tempat isolasi di 149 desa. Selanjutnya, sosialisasi lawan COVID-19 pada 1.543 desa, penyediaan tempat cuci tangan di area publik di 1.480 unit, penyemprotan disinfektan di 1.701 desa, termasuk untuk pendataan pemudik atau pendatang itu di 1.327 desa sudah ada poskonya, dan pendataan masyarakat rentan sakit di 684 desa. Selanjutnya untuk pembagian masker kami sudah lakukan Pak di 470 desa. Selanjutnya terkait Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permen Desa nomor 11 tahun 2019, ada beberapa hal yang ingin kami mohon penjelasan. Ya, pertama, Bapak Menteri, mengenai pendataan keluarga sasaran yang harus disinkronkan dengan pihak dinas sosial yang juga sedang melakukan pemutahiran data penerima JPS, sehingga pendataan tersebut dilaksanakan secara paralel dengan pendataan untuk BLT Desa. Kesulitan di tingkat lapangan adalah koordinasi para pihak yang mendata agar tidak ada keluarga sasaran yang ganda menerima bantuan. Kita berharap pihak pendata dari Dinas Sosial juga berkenan untuk hadir pada saat acara musyawarah desa khusus untuk mensinkronkan data penerima BLT Desa, Pak Menteri. Yang kedua, kami mohon penjelasan terkait menyangkut masalah penyaluran dalam bentuk non-tunai. Akan menjadi masalah karena tidak semua wilayah desa kita pada saat ini dapat diakses oleh layanan perbankan secara mudah. Karena faktor kondisi geografis tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri, sehingga ada yang terkecil dan ada yang terisolir. Jika dimungkinkan untuk wilayah tersebut penyalurannya dilakukan secara tunai, maka kami mohon dapat diberikan arahan secara tertulis agar tidak menjadi masalah di masa-masa akan datang, Bapak Menteri. Yang ketiga, musyawarah desa khusus dilaksanakan sebagai ajang untuk mengklarifikasi hasil pendataan sasaran penerima BLT, sehingga seyogyanya dihadiri oleh pihak-pihak yang mewakili seluruh unsur masyarakat. Masalahnya, kita juga harus memperhatikan anjuran pemerintah untuk tidak melakukan pertemuan atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Mohon kiranya ada panduan khusus untuk pelaksanaan musyawarah desa ini, khusus ini dilakukan dengan memperhatikan physical distancing, Bapak Menteri. Yang keempat, mengenai waktu penyaluran yang dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juni. Maka kami ingin menanyakan apakah dimungkinkan jika proses penyaluran dimulai pada bulan Mei, tetapi tetap memperhitungkan dana bantuan yang bulan April. Karena kami memperkirakan proses pendataan musyawarah desa khusus dan perubahan APBD desa ini tidak bisa diselesaikan pada bulan April oleh seluruh desa. Atau bisakah penyalurannya dilaksanakan sekali saja pada kesempatan pertama dan langsung dibayarkan pada 3 bulan, sehingga tidak merepotkan penerima bantuan untuk tetap menjaga social distancing atau physical distancing, Bapak Menteri. Yang terakhir kami ingin menanyakan menyangkut masalah kriteria keluarga miskin yang harus terpenuhi minimal ada 9 kriteria dari 14 kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial dan sudah ada pada formulir pendataan. Apakah seketat itu harus diterapkan karena katanya banyak warga miskin yang tidak memenuhi minimal 9 kriteria tersebut, namun kondisi faktualnya sangat membutuhkan bantuan. Jika diatur kembali oleh pemerintah kabupaten, maka dimandatkan secara tertulis agar menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan regulasi yang lebih lanjut di daerah. Itu 5 hal yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri, insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Demikian Bapak Menteri, Bapak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis DPMD Sulawesi Selatan, Pak Sari. Selanjutnya saya mengundang Kepala Dinas DPMD Sulawesi Tenggara, Pak Tasman Taiwa. Bisa koneksi dengan kami? Pak Tasman? Ya, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri, yang saya hormati Pak Sekjen. Saya langsung saja melaporkan beberapa hal yang terkait dengan sasaran dana desa.
Yang pertama kami laporkan bahwa di Sulawesi Tenggara itu terdiri dari 15 kabupaten, 2 kota, jadi 17 kabupaten kota. Total desa yang ada di Sulawesi Tenggara itu adalah 1.911 desa. Dan untuk tahun 2020, total dana desa yang dialokasikan ke Sulawesi Tenggara adalah 1.653 miliar. Kami laporkan Pak Menteri bahwa untuk tahun 2020, tahap pertama telah cair baru 16,16% dari total dana desa yang dialokasikan untuk Sulawesi Tenggara. Dan untuk tanggap COVID-19 untuk Sulawesi Tenggara, alhamdulillah dari 1.911 desa telah terbentuk relawan sebanyak 1.630 relawan di 1.911 desa. Alhamdulillah, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kemudian dari pendamping, terutama pendamping desa yang ada mulai dari kabupaten, kecamatan maupun desa. Dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Tenggara ada satu kabupaten yang sampai saat ini tertunda pencairan dana desanya, yaitu Kabupaten Konawe. Nah, ini juga yang akan menjadi pertanyaan kami dalam rangka tindak lanjut dari Permendes nomor 6 tahun 2020 ini mengenai jaring pengaman sosial, ya, yaitu BLT dana desa, kemudian padat karya tunai, kemudian tanggap desa COVID-19. Ini dari satu kabupaten yaitu Kabupaten Konawe ini gimana bisa melaksanakan ini karena tertunda pencairan dana desanya sampai saat ini. Yang ada waktu itu yang bermasalah ada 56 desa di Kabupaten Konawe. Ya. Mohon petunjuk dari Pak Menteri mengenai hal ini. Kemudian yang kedua, tadi sudah terjawab dari pertanyaan kami yang kami sudah sampaikan mengenai, tapi ada hal bahwa penanganan pemberian bantuan tunai langsung tunai kepada keluarga miskin itu kan berlaku mulai April sampai Juni, 3 bulan. Nah, di Provinsi Sulawesi Tenggara ada desa-desa yang dana desanya sudah cair tahap pertama dan di bulan April ini sudah hampir habis. Berarti untuk pengalokasian untuk bantuan langsung tunai berarti sudah tidak bisa. Nah, apakah memungkinkan di tahap kedua bantuan langsung tunai dana desa ini bisa dibayarkan sama pertanyaan tadi dari Sulawesi Selatan, bisa dibayarkan sekaligus 3 bulan. Tetapi tidak dalam bulan April, Mei, dan Juni. Karena di tahap pertama dana desa yang sudah cair dari desa-desa mencarikan dana desanya, kemudian mereka sudah pakai, ya nanti di tahap keduanya baru bisa mereka memberikan bantuan langsung tunai. Ya, saya kira kemudian tadi pertanyaan saya kedua, saya kira sudah terjawab mengenai apa itu rekening, karena memang di Sulawesi Tenggara masih ada 55 desa yang sangat tertinggal, ya menurut data IDM, 55 desa tertinggal, dan ini terletak di daerah wilayah terisolir. Yang susah memang, jangankan bank untuk datang ke sana, masyarakat saja untuk keluar itu sudah agak susah. Apakah, pertanyaan tadi saya Sulawesi Selatan, apakah bisa diberikan bantuan tunai? Saya kira demikian Pak Menteri, Pak Sekjen, terima kasih Pak. Semoga. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasman Taiwa, Kepala Dinas PMD Sulawesi Tenggara. Selanjutnya saya mengundang Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara, Pak Roy Kemewoh. Silakan Pak Roy, bisa gabung dengan kita? Ya, terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Roy. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, sebelum kami menyampaikan beberapa hal,
tentu kami sapa, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami ingin melaporkan kepada Pak Menteri bahwa menindaklanjuti surat edaran yang telah disampaikan, kita sudah meneruskan surat tersebut kepada pemerintah kabupaten kota berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan dengan COVID-19, dan pemerintah kabupaten kota telah mengantisipasinya dan telah melaksanakan sebagaimana keinginan surat yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dan perlu kami laporkan juga bahwa di Sulawesi Utara ada 11 kabupaten dan 1 kota, dan jumlah desa yang ada di Sulawesi Utara ada 1.507. Dan dilaporkan pula bahwa dari 1.507 desa telah dibentuk aksi tim desa lawan COVID-19 sebanyak 758, dan jumlah relawan yang ada yaitu 12.077. Dan dilaporkan juga kepada Pak Menteri bahwa berkaitan dengan kebijakan yang diambil itu sudah dilaksanakan di kabupaten kota. Dan yang perlu kami sampaikan kepada Pak Menteri sebagaimana apa yang telah disampaikan tadi berkaitan dengan bantuan langsung tunai, perlu diketahui bahwa Sulawesi Utara adalah provinsi kepulauan. Ada 3 kepulauan, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaut, dan Kabupaten Sitaro. Berkaitan dengan bantuan langsung tunai ini, itu mempunyai kendala yang sangat besar, karena kalau harus membuka rekening, itu di Pulau Miangas itu harus ke ibu kota kabupaten, sedangkan harus melalui perjalanan yang sangat ekstrim, yaitu ombak yang sangat besar. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, yaitu ada 1 kabupaten yang telah mengantisipasi berkaitan dengan pemanfaatan dan desa menghadapi COVID-19, yaitu ada sebagian dana desanya sudah terlanjur pengadaan pangan. Apakah ini tidak disalahkan atau bagaimana? Karena sebelum keluar berkaitan dengan bantuan langsung tunai, itu sudah diadakan pengadaan pangan bagi masyarakat yang terdampak dengan COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, Pak Royke, Pak Menteri. Sementara kita membuka 3 penanya dulu karena waktunya. Selanjutnya mohon diberikan mungkin penjelasan lah kepada penanya agar bisa mereka lebih tenang Pak Menteri mengawal permen tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Pak Azhari Sulsel, Pak Tasman Sulawesi Tengah, dan Pak Roy dari Sulawesi Tenggara, Pak Tasman dan Pak Roy Sulawesi Utara. Terima kasih masukannya. Nanti segera kita tindak lanjuti untuk penjelasan-penjelasan tertentu, misalnya terkait dengan non tunai. Sebenarnya semangatnya ya non tunai, tapi kalau memang darurat, bank aja sudah bilang nggak mampu, ya itu baru bisa tunai. Jadi tidak berarti kalau ketentuannya non tunai terus nggak boleh ditawar sama sekali. Nggak, kita paham betul kondisi geografis desa-desa di Indonesia. Yang penting semangatnya, semangat agar ke depan kita mulai sekarang untuk bergerak menuju ke manajemen dana desa dengan cara non tunai. Kemudian
Yang kedua, terkait Musdes untuk memperhatikan protokol kesehatan, pasti sama dengan PKTD. Nah, mungkin nanti saya cek lagi apa di Permen belum tercantum. Kalau belum tercantum, nanti akan kita susuli dengan penjelasan-penjelasan supaya menjadi perhatian. Insya Allah, kalau sekarang anggota Musdes itu katakan 15, insya Allah balai desanya cukup lah dengan jarak 1 meter. Yang penting disiapkan loudspeaker supaya tidak keras-keras ngomongnya karena ruangannya jadi butuh luas. Ada contoh lagi, rapatnya di luar gedung. Nah, itu juga terjadi. Kita rapat di halaman supaya jaraknya agak jauh-jauh dan terbebas dari pelanggaran protokol kesehatan. Nah, itu sebagai contoh, tapi nanti kita coba lihat kalau memang belum tercantum di sana akan kita susuli dengan penjelasan. Itu mutlak, Pak, harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian Musdes mengundang pihak terkait pendataan keluarga miskin dari instansi lain. Saya sangat sepakat. Ini nanti juga akan kita tambahkan menjadi penjelasan. Ada penjelasan kepada desa ketika Musdes dan ada pihak kementerian atau lembaga lain lembaga pemerintah maksud saya, melakukan pendataan keluarga miskin, saya kira perlu diundang untuk sama-sama menverifikasi. Karena mereka juga butuh, kita juga butuh. Prinsipnya jangan sampai ada warga kita yang tidak bisa makan karena dampak COVID-19, tidak mendapat sentuhan dari pemerintah. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, jangan sampai terjadi penumpukan. Misalnya sudah dapat, makanya kita jelaskan, yang belum dapat PKH, yang belum dapat padat karya prakerja, yang belum dapat bantuan pangan non tunai. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya tidak ada penumpukan. Nah, tolong warga masyarakat juga dipahamkan. Mendapat bansos double itu tidak akan pernah menjadikan kaya. Tapi malah bisa-bisa malah kurang barokah. Kenapa? Karena khawatirnya ada pihak yang berhak menerima, tidak menerima. Kemudian yang sudah menerima double. Itu tidak akan menjadikan mereka kaya. Nah, jadi prinsip ya, tolong dipegang prinsipnya. Jangan sampai ada warga yang kelaparan, nggak bisa makan sebagai dampak COVID-19, kemudian tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Ini yang dikehendaki oleh Bapak Presiden. Makanya kita menyisir zona-zona kosong itu. Kemudian kriteria miskin dalam artian itu kan rambu-rambu, pedoman. Tetapi kalau pendataannya dilakukan oleh 4 orang, misalnya supaya enak, nyantai, bareng-bareng, atau 3 orang, semua pakai masker supaya tidak melanggar protokol kesehatan. Terus 3 orang itu sepakat bahwa Pak A itu masuk keluarga miskin. Ya sudah, itu masukkan aja sebagai usulan. Nanti di Musdes kan Pusdesus kan diverifikasi lagi. Yang tadi dilihat 3 orang keputusannya sama, kemudian dilihat oleh sekelompok peserta Musdes dan kesimpulannya juga sama, ya sudah, itu berarti termasuk keluarga miskin. Jadi jangan terlalu kaku di ketentuan tentang kriteria 14 itu. Yang penting secara moral dan pengamatan dari para pendata, kemudian pengamatan dari peserta Musdes memberikan dukungan bahwa dia telah masuk kelompok miskin, maka itu masukkan sebagai kelompok miskin. Dan itu akan sangat mudah. Kenapa? Karena warga desa yang kita data, yang mendata warga desa, yang memutuskan warga desa, jadi tahu persis kelayakan atau ketidaklayakan untuk dimasukkan sebagai calon penerima. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan waktu, apakah mungkin dicairkan bulan Mei? Ya namanya ikhtiar, usahakan April dulu, semaksimal mungkin.
Niatnya apa? Niatnya menyenangkan orang susah. Nah, kalau sudah orang susah kita niati untuk kita senangkan, untuk cepat dapat dana BLT dana desa, kan bahagia. Kalau bahagia, kemudian dia bisa makan, yang semula susah, bingung, sekarang nggak susah karena dapat BLT, itu kan pahala bagi seluruh relawan desa lawan COVID-19. Pahala bagi kepala desa. Dan insya Allah kami yang di Kementerian Desa juga dapat kecipratan pahalanya. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau memang betul-betul belum mampu mencairkan di bulan April, ya gimana lagi? Ya udah, yang penting awal-awal Mei sudah bisa dicairkan. Dan tetap pagunya untuk 3 bulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kalau dirapel, di depan apa di belakang? Jadi begini, sejogjanya jangan dirapel. Kenapa? Kebutuhannya kan kebutuhan bulanan, bukan kebutuhan 3 bulanan. Nanti jangan-jangan malah disalahgunakan oleh yang menerima. Ya, kita nggak berprasangka buruk ya, tetapi ini kan urusan kebutuhan bulanan. Kalau kemudian dirapel dikasihkan di depan 3 bulan, terus pergi misalnya ke kota, terus kena COVID, terus jadi sengsara hidupnya, kita ikut andil dalam permasalahan itu. Nah, padahal niat kita baik. Nah, niat baik itu perlu dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Itulah makanya menurut saya sebaiknya ketentuan yang ada diberikan setiap bulan dengan nominal 600.000 selama 3 bulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini termasuk menjawab bagi dana desa yang sudah cair di tahap 1 dan dananya sudah terpakai semua, ya udah tunggu aja tahap kedua. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan pencairan dana desa. Insya Allah sekarang sedang dibahas di Kementerian Keuangan mekanisme percepatannya. Nah, sambil menunggu yang belum cair, sambil menunggu itu bisa segera dilakukan perubahan APBDes dan melakukan pendataan. Sehingga nanti pada saat cair tinggal melaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir itu pengadaan pangan untuk dari dana desa. Jadi begini, banyak pertanyaan itu, boleh enggak dana desa untuk pengadaan pangan? Dana desa hari ini fokus 3 hal. Pertama, pencegahan dan penanganan COVID-19. Untuk ruang isolasi boleh, misalnya penyediaan air, penyediaan fasilitas di situ boleh. Penyediaan makan untuk yang isolasi, usahakan gotong royong dulu, saling membantu. Supaya dana desa tidak selalu terserap di situ. Kan seharusnya dia melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, kita siapkan tempatnya, tapi hariannya bisa disiapkan oleh keluarganya sendiri, dikirim ke ruang isolasi desa. Itu namanya gotong royong, saling membantu. Nah, dana desa bisa untuk nambahi vitaminnya, nambahi minuman yang lebih bergizi misalnya, boleh. Tapi usahakan ada gotong royong. Makanya prinsip relawan desa lawan COVID-19 itu prinsipnya gotong royong. Nah, kemudian BLT untuk diberikan dalam bentuk pangan. Jangan. Itu sudah ada sendiri urusannya. Tetapi saya sepakat ketika BUMDesnya menyediakan beras. BUMDesnya menyediakan kebutuhan pokok. Supaya apa? Pas dana desanya cair, dan BLT-nya cair, dipeseni. Kalau butuh beras, datang ke BUMDes. Kalau butuh minyak, datang ke BUMDes. Kalau butuh telur, datang ke BUMDes. Semua siap di sana. Itu yang saya maksud, duit tidak keluar kemana-mana, muter di desa. Nah, sehingga warga desanya untung, harganya murah, mudah carinya, BUMDesnya juga untung. Kalau BUMDes untung, yang untung kembali ke warga desa. Itulah yang saya sebut dari, oleh, untuk warga desa. Itu yang saya sebut dengan desa surga. Semua untuk warga. Saya pikir itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya banggakan, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Kepala Balilatfo, Pak
staf sus, terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua dan Indonesia segera dibebaskan dari wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Menteri yang telah memberikan penjelasan sangat jelas, clear, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh 3 Kepala Dinas PMD Sulawesi Selatan, Sultra, dan juga Sulawesi Utara. Mohon maaf, saya yakin banyak sekali yang ingin bertanya. Namun demikian, untuk mengakomodir terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami sudah menyediakan call center. Bapak silahkan menghubungi 15.040 150040 untuk mendapatkan asistensi terkait bagaimana mengimplementasikan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020. Bapak-Ibu sekalian, karena waktu juga, mohon maaf saya tidak membuka sesi berikutnya. Jadi sesi-sesi yang lain tentunya mungkin akan kita buka, tapi dengan tema yang lain. Kita belajar dari kondisi COVID ini, rasanya kok hidup ini lebih ada digampangkan ya. Karena kita masih ingat, Permendes nomor 11 itu baru ditandatangani 3 hari yang lalu. Nah, sejak kemarin kita sudah nomor 6 itu ditandatangani 3 hari yang lalu. Sejak kemarin kita sudah bisa menyampaikan ke provinsi-provinsi yang ada di Jawa dan Sumatera. Hari ini ke Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Nah, selesai dalam waktu 2 hari. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada kebijakan baru dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, kita akan melakukan cara seperti ini. Mudah-mudahan inilah bagian kita untuk melakukan, katakanlah, penyebaran informasi dari sumber pertama. Sehingga seluruh distorsi informasi yang mungkin terjadi, karena pembawa beritanya itu beda, ini bisa kita kurangi. Bapak-Ibu sekalian, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi perjalanan kita, sehingga apa yang kita lakukan ini sebagai ikhtiar utama kita untuk perang melawan COVID, agar COVID segera pergi dari bumi pertiwi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Oh, boleh. Menteri Pak Sekjen. Pada